Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat muslim, alhamdulillah kami kembali membuat konten untuk channel Hunian Syariah. Nah, kebetulan kita sudah sekitar 2 bulan, udah vakum ya, tidak membuat kontennya ya karena kesibukan dan berbagai alasan lainnya. Nah, terakhir kita mereview mengenai Kenawa Residen dengan proses yang mungkin belum selesai ya. Tapi hari ini seperti terlihat di belakang saya ini sudah jadi 100% ya. 100% sudah jadi, tinggal menunggu STB atau penyerahan bangunannya ke konsumen karena sini udah ada pemiliknya ya. Direncanakan sekitar minggu depan ini. Nah, kita bisa lihat hasil 100%-nya seperti ini. Jadi fasadnya ini minimalis. Unsur yang mungkin yang terlihat di sini ya, abu-abu ya, kebanyakan abu-abu, putih. Terus di tiang fasad depan itu ada abu-abu tua sama coklat ya, coklat tua. Jadi ini memang bisa terlihat juga gorden ya, dilihat ya. Gordennya sudah terpasang. Jadi di sini selain mendapatkan rumah ya ada bonus gordennya, ada AC, ada CCTV, ada smart door. Nah, nanti kita sekalian lihat ke dalamnya. Oke, kalau ngeliat dari depan ini juga salah satu bentuk dari minimalisnya ya, ini pagarnya ya. Ini pagarnya sangat minimalis ya, tidak ada unsur rame-ramenya nih, benar-benar putih. Lalu ini lipatnya nih lipat tuh 2, 3, 4 dibagi 4 ya. Kalau untuk penghuni masuk ya, ini cukup buka satu pintu ya, masuk langsung ya. Tapi kalau misalnya ada kendaraan, kita bisa buka keempatnya ya, mobil atau motor. Atau kalau motor cukup 2 ini, satu juga cukup, cuma agak sedikit sempit. Tapi kalau misalnya 2 ini sangat cukup di sini ya. Kalau untuk mobil ini harus buka keempat-empatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dilipat. Ini lipatnya ke luar ya, bukan ke dalam. Kalau ke dalam nanti nyangkut di mobilnya kalau mobilnya udah masuk. Ini keluar, karena area ini sebenarnya masih area kita ini. Dulu awal mulanya nih tanah itu masih, tanah yang di belakang ini masih ke sini ya. Jadi sebagian dipakai untuk jalan sama got, sama saluran air. Jadi tidak apa-apa untuk kita pakai untuk bukaan pagernya seperti ini. Nah, untuk masuk kendaraan, jadi posisinya seperti ini, langsung masuk nih ke belakang saya nih. Panjangnya sekitar 5 meter ini. Jadi mobil Fortuner, Pajero yang panjang itu, mobil Leo panjang, bisa muat sampai sini ya, sampai ke ujung, dan menutup dengan sesuai dengan jaraknya ya, jarak pagarnya. Jadi ini masih cukup untuk mobil yang panjang. Dan sedangkan untuk motor bisa diposisikan di sebelah kirinya di sini. Jadi ini bisa ada 2, mobilnya 1, motornya 2, masih bisa lah. Lalu di depan sini ada keran air, di bawahnya itu ada taman kecil sekitar 1 meter panjangnya, lebarnya 1 meter, kalau panjang sekitar 4 meteran ya, 4 meteran, 3 meter lebih lah ya. Dan ini juga ada tali air kiri kanannya, ada tali air. Jadi kombinasinya cukup bagus. Di bawahnya ngambil warna coklat ya, atasnya putih, ada tali airnya, jadi cukup menarik ya. Lalu di sini warna abu-abu tua ya. Di sini kita biasanya kan kalau rumah itu ada jendela besar ya. Di sini kan, di sini parkir ya, mungkin kita berpikirnya udahlah tutup aja sekalian, kaca tetap dapat di atasnya untuk mendapatkan sinar matahari, lalu udaranya ngambil dari sebelah sini, diangkat ya. Walaupun sebenarnya nggak perlu dari depan ya, di belakang juga areanya ada kaca dan bisa dibuka juga. Jadi kalau untuk dapat udara dari depan masuk bisa langsung ke belakang, atau dari belakang udaranya masuk langsung ke depan. Sirkulasinya jadi bagus ya. Di sini ada simbol atau misalnya Kenawa Residennya ya. Ini nanti kalau malam bisa ada lampunya di sini di belakangnya, lampu LED. Jadi malam cahayanya bagus. Kalau bisa dinyalakan, kalau siang seperti ini ya mungkin kalah warnanya. Karena siangnya cukup terang ya. Oke, dari sini. Nah, kita bisa dilihat di sini PVC-nya ya. Ya, PVC-nya
Jadi plafon PVC-nya ada kombinasi. Lalu di sini, kalau di sini warna putih ya. Sebenarnya ini bukan putih polos, nih ada garis-garis ya. Cuma mungkin di kamera tidak begitu terlihat. Ada garis-garis. Nah, ini putih. Lalu untuk terasnya warna coklat, urat kayu ya, urat kayu. Bisa dilihat motif kayu ya. Dan ini kalau ngelihat dari tampilannya, ini minimalis modern ya. Di sininya unsur putih, unsur abu-abu ya, termasuk tembok belakang saya ini abu-abu agak tua. Lalu di sini lihat di fasadnya ya, depan ini granit ini kita buat ya. Granit warna abu-abu garis ya. Bukan garis lurus ya, garis bermotif ya. Nah, ini jadi benar-benar modern ya, modern terlihat ya. Simple, modern, minimalis dan itu kombinasinya dengan warna coklat, abu-abu coklat, abu-abu tua, putih sangat bagus ya. Dan ini mungkin desainnya cukup bisa dibilang dari desain awal kita mencapai sekitar 90% sesuai dengan desain yang kita desain dari awal kita buat ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Ini rumahnya kita pakai untuk yang depan ya, pintu depan kita pakai smart door. Nah, smart door yang kita pakai ini smart door dari Bardi ya. Di sini ada 4 yang cara untuk masuk ke dalam rumah ini, yaitu pakai, sebentar saya buka dulu. Nah, pakai kunci manual yang ini bentuknya ya. Ini bentuknya kunci manualnya dari Bardi ya. Ini colokannya atau lubang kuncinya ada di bawah sini ya. Tinggal dibuka, masukkan ya. Penggunaan kunci manual standar seperti rumah biasa ya. Lalu ada ini pakai kartu. Jadi kartu tinggal kita dekatkan ya. Kartu ini kartu RFID ADI ya, RFID kita dekatkan. Lalu langsung kita terbuka ya. Lalu ada lagi sidik jari ya. Sidik jari tombolnya di sini, jadi kita dekatkan di sini. Tinggal kita buka. Ada lagi kombinasi angka atau password ya. Nih, kita masukkan angkanya baru kita bisa masuk. Nah, ini mungkin nanti kita coba pakai kartu dulu ya. Nah, di depan ini saya lupa nih. Kita udah siapkan lubang untuk CCTV nih. Nah, itu ya. Lubang CCTV. Ini bagian dari bonus yang didapatkan sama buyer Kenawa Residen. Jadi nanti listriknya ambil dari sana, kita fokuskan untuk area depan, jadi mungkin ditempatkan sekitaran sini ya, di atas di teras ya, atas teras. Jadi nanti ke arah depan kita arahkan untuk melihat memantau situasi dengan CCTV-nya, dan itu CCTV-nya bisa WiFi ya, jadi bisa lihat dari jauh, dari mungkin dari area puluhan kilometer asal ada sambungan internetnya. Oke, kita langsung masuk ya. Kita coba dulu. Ini posisinya dalam posisi tertutup ya. Nih saya coba dorong tertutup ya. Nah, untuk memasukkan ini atau memasuk pakai menggunakan kartu ini ya, saya kalau diginikan langsung didekatkan ini tidak ada respon. Kita pancing dulu supaya warnanya nyala ya. Baru saya dekatkan tuh. Udah siap. Nah, langsung terbuka ya, yaitu namanya mungkin disebut smart door ya. Nah, inilah rumah dengan tipe 75-85, jadi bangunannya luasnya 75, tanahnya 85. Tapi sebenarnya realnya ini rumah lebih dari 75 meter persegi untuk bangunan, karena ada balkon belakang yang sebelumnya kita tidak hitung luasannya ya. Nanti kita bisa lihat. Oke, saya mau jelaskan di sini MCB di belakang saya ini. Ya, ini listrik menggunakan 2200 ya, karena ada 2 lantai. Di sini MCB-nya dibagi 3. Ada lampu ya, sebelah kiri, ada steker, ada untuk AC. Jadi kalau misalnya ada perbaikan atau ada masalah, entah lampu, entah AC, tinggal salah satu dari itu yang diturunkan, jadi lebih mudah untuk pemeliharaannya atau menentukan yang mana yang bermasalah bisa lebih mudah lagi karena di MCB-nya udah dipisah ya. Oke, dan ini untuk yang di sini ya, ini ruang tengah ya posisinya. Jadi di sini kita fungsikan untuk ruang kumpul keluarga. Di belakang saya nanti mungkin di sini akan ditempatkan TV ya, TV di atas ada AC.
Di bawah di sini sudah ada antena ya. Untuk antena udah disiapkan ini. Jadi di sini ruang keluarganya, tempat berkumpul, bisa juga ditambah ruang makan. Di depan ada, depan kanan saya nih ya, ada toilet ya. Ini ada toilet untuk lantai bawah. Jadi toiletnya ada 2 di lantai bawah dan juga di lantai atas ya. Dan ini di sebelah sini adalah ruang dapur sama satu kamar di sampingnya. Satu kamar, nanti kita buka lah. Nah, ruangan ini sudah furnish lah, semi furnish lah. Ada gordennya, ada wallpapernya. Di sini juga ada windows blind atau roller ya, roller blind. Di sini. Nah, roller blind ya, sistem gulung ya, blind dengan sistem gulung. Nah, semuanya ini bonus dari Kenawa ya, pembeli Kenawa bisa dapat bonus ini dengan syarat tertentu ya, bisa dilihat nanti kalau yang tertarik. Lalu di sini juga ada wallpaper. Ini kebetulan wallpapernya kalau di kamera mungkin tidak begitu jelas ya. Sebenarnya ini wallpapernya, jadi bukan tembok putih. Hanya karena buyer yang sudah memiliki rumah ini memilih motif yang agak polos ya. Jadi membeli rumah Kenawa itu mendapatkan bonus gorden, wallpaper, AC, lalu ada smart door, ada CCTV. Untuk gorden dan wallpapernya itu bisa milih motif sendiri ya, karena kita sendiri punya punya bisnis yang untuk interior ya. Lalu di atas juga ada plafon PVC. Ini kita setting juga, ini bagian dari bonus juga ini sebenarnya ini. Karena awalnya itu plafon biasa ya, ini kita udah ada drop ceiling dan macam-macamnya. Jadi lebih menarik atau lebih cantik rumahnya. Oke, kita coba lihat ruang belakangnya ya. Ini ruang tengah, kita coba ke ruang belakang. Ruang belakangnya ini gordennya bagi 2, fitrasnya juga bagi 2 nih ya, bisa kiri, bisa kanan. Jadi gorden tebalnya dan fitrasnya sama-sama dibagi 2 untuk memudahkan akses ke belakang. Dan ini pintunya bukan pintu swing ya. Jadi kalau pintu swing pasti ada area yang mengganggu saat pintu itu terbuka atau terbuka ya. Dan kalau pintu sliding seperti ini ya, pintu sliding ya, pintunya tidak terlalu banyak mengganggu ya. Nah, samping. Dan ini semua di sini unsurnya putih ya, termasuk juga kusennya ya, kusen, tangga, besi-besi, banyak putih ya unsurnya. Yang di dalam rumah itu putih, ya, termasuk kusen aluminiumnya ya. Nah, inilah area luar atau area belakang. Ini dapurnya ada di area belakang, area yang terbuka ya. Jadi desainnya ini bukan dapur yang di dalam ruangan ya, karena kita menghindari supaya udara masak-masak itu ya, asap-asapnya itu tidak mengganggu ke dalam rumah ya. Jadi di sini area terbuka, nih masih ada tanaman area kosong ya, tanah kosong. Di atas itu juga masih terbuka. Jadi untuk renovasi bangun ruangan tambahan ini masih sangat bisa ya. Dan ini dapurnya jadi di ruang terbuka. Mungkin kalau misalnya nanti mau ditempati, ditinggali, bisa tambah kanopi. Ini kita tidak siapkan kanopinya ya. Jadi nanti penghuninya bisa nambah kanopi. Walaupun enggak, masih tetap bisa dipakai ini ya. Ini area masaknya, area cuci piringnya ya di sini, sinknya di sini. Ini untuk kompor di sebelah sini ya. Di sini udah disiapkan lubang kabel gasnya ya. Selang gasnya di sebelah sana ya, udah ada. Lalu listrik di sini ya, di atasnya. Dan ini kita pakai granit dengan motif kayu ya. Jadi sebak kayu. Jadi mulai dari pintunya pakai meranti ya. Itu kan kayu pasti ya. Lalu dapurnya pakai granit warna motif kayu. PVC-nya juga ada motif kayu. Nanti juga tangganya juga motif kayu. Jadi unsur kayu sangat kuat, putih sangat kuat, abu-abu ya. Yang seperti itu desainnya. Di area belakang ini, jadi ada dapur, ada taman belakang terbuka, lalu ada satu kamar ya. Ada satu kamar ya di depan saya ini. Nah, ini kamar bawah. Ini cuma ada satu di lantai bawah ya. Jadi cuma ada satu ruangan kamar di lantai bawah, yaitu kamar ini ya. Ini sebenarnya peruntukannya ini untuk asisten rumah tangga ya.
Tapi kalaupun mau dipakai buat tuan rumah juga masih bisa karena di sini udah ruangannya udah cukup untuk kasur ya, kasur udah cukup dan di sini tidak disiapkan AC ya, beda dengan ruangan tengah tadi itu ada AC, ada antena. Kalau di atas juga ruangan-ruangan kamarnya ada AC disiapkannya ya. Di sini tidak disiapkan tapi udah ada lubang udara di kiri saya ini ya, di kiri saya ini lubang udaranya sangat besar ya. Karena saya tahu kalau misalnya tidak ditempatkan AC ya harus lubang udaranya harus kuat juga supaya tidak panas. Di sini juga ada jendela, ya ada jendela ke samping, ya ini terbuka. Ada jendela, ada gordennya, ada lubang udara, ada colokan listrik dan saklar ya. Nah ini ya lampunya ya, buat lampu. Jadi tidak mengurangi kualitasnya, tetap pakai granit juga lantainya. Ya, lantainya tetap granit sama seperti yang lain. Ya, hanya saja mungkin instalasi untuk AC-nya yang nggak ada. Langsung kita coba lihat lantai duanya ya, atau sambil lihat tangganya dulu ya di samping. Nah ini tangga di rumah ini ya. Ini tangganya simple, jadi naik ke atas, lalu bentuknya L ya, naik ke atas, lalu ke kanan. Ini bordersnya dibagi dua untuk mengefektifkan ya ketinggian dan dasar dari tangganya. Sini ukuran tingginya memang ideal ya, jadi di bawah 20 cm. Lalu pijakan kakinya itu 30 cm. Jadi memang cukup ideal, tidak terlalu tinggi dan juga pijakan kakinya lebar. Jadi untuk naik ke atas nggak terlalu capek ya. Nah ini dia. Dan untuk tangganya juga railingnya pegangannya kayu. Lalu ini motifnya lurus aja ke depan ya, lurus. Ini pakai besi ya, besi warna putih. Jadi dengan bentuk seperti ini ya, kita kalau ada anak kecil tidak bisa nyelos ya, nyelos ke samping karena besinya itu melintang ya, bukan ke bawah ya, bentuknya ke bawah jadi melintang ini. Dan ini tangganya motif kayu ya. Nah di tangga ini karena ada area seperti ini ya, ini bisa kita manfaatkan untuk pajangan ya. Biasanya bisa foto, foto keluarga ya. Foto keluarga di sini juga kita buat lampu ya, lampu LED strip, jadi cahayanya temaram lah hitungannya. Jadi ini nanti foto keluarga, pajangan-pajangan. Kebetulan kita karena belum ada foto ya, kita buat atau tempatkan muk ya, muk punya kita di sini ya, punya kita sendiri. Jadi ini bonus. Bisa saja sih kalau untuk mudahnya ditutup seperti ini ya, tapi kita karena ingin ada sedikit variasi yang mungkin menarik ya, kita buat di atasnya kita tambah plafonnya, kita tambah terus kita buat bisa buat pajangan. Nah, jadi kita ini punya, bisa dibilang punya bidang usaha ada dua ya, yaitu bidang interior, yaitu gudang gorden ya. Lalu bidang properti, yaitu Mega Syariah Properti. Mega Syariah Properti mendirikan, membuat unit Kenawa Residen ya. Kalau untuk agensinya, Mega Syariah Properti juga ada agensinya namanya Hunian Syariah. Untuk channel YouTube-nya ya channel YouTube Hunian Syariah. Ya jadi cuma dua, interior dan propertinya. Oke. Itu aja penjelasan dari kita. Sekalian memperkenalkan kita ini atau channel Hunian Syariah itu bidangnya apa lah. Mungkin berdekatan dua inilah terkaitannya. Oke, sekalian saya jelaskan ya, karena kita posisinya sedang di sini, saya jelaskan area atas depan saya ini ya. Ini ada area kaca terbuka ya, bukan terbuka sih. Kacanya cukup tinggi dari bawah ke atas sana ya. Ini fungsinya untuk mendapatkan sinar matahari ke dalam tangga ini ya, ke tangga dan ruang bawah ya, ke atas. Nah, kita tutupnya pakai roller by sampai ke atas ya. Ini saya coba untuk saya tarik ya, turun. Nah, ini sengaja talinya dipanjangkan ya sampai bisa mencapai posisi ke bawah ya, karena dengan tinggi ini kalau talinya tali standar di atas mungkin nggak tercapai, tidak tercapai untuk menarik atau
menutup dan membuka roller blind-nya. Oke, langsung ke atas ya. Nah, ini kita di lantai 2. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar ya, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ditambah area balkon belakang di sebelah kiri. Ini kita ada bonus rumput sintetis. Ini bagian yang paling menarik, tapi mungkin kita bahasnya nanti ya, terakhir ya. Kita langsung ke ruangan kamar ya. Oh iya, di sini tuh ada lampu di atas 2 ya, kalau misalnya gelap. Itu saklarnya ada 2 ya. Saklar di atas dan juga di bawah. Jadi untuk mematikan, menghidupkan ya. Bisa dari 2 saklar itu ya. Bisa dari atas bisa, dari bawah juga bisa. Ini salah satunya di sini ya. Nah, ini salah satu kamar di lantai 2 ya. Di sebelah kiri saya ini kamar anak fungsinya ya. Lalu di depan saya kamar utamanya ya ini. Lalu di sebelah depan kanan ya. Depan kanan ini kamar toilet ya, kamar mandi yang kedua di lantai 2. Oke, kita bahas dulu kamar anaknya ya. Nah, ini penggunaan pintunya ya di semua kamar ya, dan juga termasuk pintu depan itu kita pakai open meranti, di open ya, kayu meranti ya maksudnya, pakai kayu meranti. Nah, ini kamar anak ya, ukurannya lebih kecil dibanding kamar utama, tapi ini sudah sangat cukup ya, sangat cukup dari sisi ukuran. Panjangnya juga kalau nggak salah ini panjangnya 3,5 meter ya. Dan di sini ada 2 jendela ya, jendela kiri dan juga jendela kanan ya. Ini jendela bisa dibuka, jendela kecilnya ya. Dan ini pakai roller blind dengan motif yang sama ya dengan yang di bawah. Jadi roller blind ini juga dari gudang gorden ya. Karena kita punya usaha interior, dan ini bayarnya juga milih motifnya langsung ya. Jadi bukan kita yang milih, tapi bayarnya yang milih. Dan di sini sebelah sini sudah disiapkan AC ya, karena dengan membeli rumah Kenawa Residen dapat bonus AC. Di sini sudah kita siapkan. Lalu ini adalah alat-alat smart door ya. Mungkin smart door-nya sudah terpasang di pintunya, dan ini aksesoris dan buku manualnya. Lalu di sebelah sini ya, ini CCTV. Ini CCTV-nya juga CCTV Bardi ya. Jadi cukup bagus. Ini juga bonus tambahannya di kita. Nah, ini untuk jendelanya ya, selain jendela yang kecil ini yang bisa dibuka untuk dapat udara, di sebelah sini juga sama ya. Ini jendela terbuka juga. Jadi untuk udara, kalaupun misalnya AC-nya tidak dinyalakan, udaranya bisa dapat dari jendela ini ya. Dan ini kalau yang bawah, ini jendelanya jendela mati. Jadi kalaupun anak-anak kecil ya datang ke sini ya tetap aman ya, karena ini tertutup ya. Desain sebelumnya ini jendelanya sampai sini sampai ke bawah. Cuma kita takutnya kurang begitu aman ya, takutnya kalau misalnya ada anak-anak kecil ya, makanya kita kasih batas jendelanya sampai sini aja ya, tingginya. Nah, untuk AC sudah disiapkan di atas saklarnya ya, termasuk air buangannya ya, buangan AC itu di atas. Nah, jadi setiap kamar di sini kan ada 3 kamar. Kamar yang anak ini sama kamar utama udah disiapkan seperti itu ya. Ada listriknya, ada buangan airnya, termasuk ruang tengah. Cuma kamar yang bawah aja yang tidak disiapkan. Oke, kita langsung ke kamar kedua ya, kamar kedua. Ya, kamar utamanya ini. Nah, ini kamar utamanya. Ini kamar utamanya ukurannya lebih besar dibandingkan kamar yang pertama tadi ya, yang samping kita. Dan di sini mungkin uniknya itu di sini ada balkon depan. Ya, ini sistem pintunya juga pintu geser, karena untuk mengefektifkan ruangan ya. Nah, kalau geser kan tidak banyak mengganggu dibanding pintu swing. Nah, ini balkonnya. Jadi untuk pagi hari, karena cahaya itu dari depan kita, ini pagi hari kalau untuk berjemur bisa langsung di sini nih berjemurnya ya. Nah, ini berjemur di sebelah sini. Areanya nggak terlalu besar ya. Bisa nanti ditempatkan bangku kalau untuk berjemur. Nanti
Waduh, ini karena masih basah ya. Tadi pagi ini hujan ya. Jadi, nah, nah ini kalau untuk berjemur bisa di sini ya. Di sini berjemur, cahaya pagi kan, matahari pagi itu katanya menyehatkan ya, bisa di sini ya. Vitamin D, lagi juga apalagi dengan musim pandemi COVID ya. Ini fungsinya sangat banyak manfaatnya, apalagi dengan di samping posisinya bisa berada di samping kamar ya. Jadi cukup buka pintu, duduk langsung dapat matahari. Ini udaranya tidak ada yang menghalangi ya dari depan ini. Oke, langsung kita ke kamar mandi, kita lihat dulu ya. Nah, ini kamar mandinya, lampunya dari sini ya. Nah, ya lampunya. Kamar mandinya sama ya. Untuk interior kamar mandi sama dengan kamar mandi yang bawah. Jadi ini kita pakai toilet duduk American Standard ya. Ya, American Standard. Ini masih baru, belum ada yang pakai. Dan ini di sini ada keran air, ada buangan apa, ada shower, buangannya di bawah ya. Oke, di sini konsepnya sama ya, konsepnya banyak warna abu-abu ya. Bawahnya juga abu-abu, atasnya juga abu-abu. Cuma bawahnya ini kesat ya, ini kesat ini. Jadi nggak licin nih, kalau misalnya mandi ya lebih enak supaya nggak licin ya. Lalu di atas kita pakai PVC, ya, PVC lampunya satu. Dan juga ini untuk keramiknya sampai ke atas ya, sampai ke atas. Jadi nggak itu dari bawah sampai ke atas, sampai ujung. Keramiknya full keramik. Di sebelah kanan saya ini ada kaca buram untuk dapatkan sinar dan juga udara, ini terbuka ya, ini ada ya, terbuka ya, udara dan juga sinar matahari, jadi udara tetap bisa masuk untuk sirkulasi. Dan untuk pintunya sama seperti bawah, kita pakai pintu PVC ya, ini, dan ini pintu PVC-nya kokoh ya, kokoh. Dari pegangan juga, ini bukan plastik ya, ini pegangan juga kerasa ya, kuat ya. Warnanya abu-abu, simple, cuma garis-garis saja ya, tapi ini udah cantik dilihatnya, simple, cantik, warna putih sesuai dengan kusen-kusen yang lain ya warnanya. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Nah, ini bagian berikutnya. Nah, inilah bagian balkon belakang. Jadi sebelumnya ini tidak kita hitung luasannya ya. Jadi 75 meter persegi bangunan itu tidak terhitung ini nih. Jadi bisa dibilang ini bonus juga. Selain bonus luasan bangunannya, ini kita tambahin bonusnya. Bonus rumput sintetis. Ini bukan karpet masjid ya. Ini rumput sintetis. Kalau dideketin kameranya mungkin bisa lihat ya. Teksturnya beda ya. Dan ini kalau saya bilang ini bagian best partnya dari rumah ya. Kalau menurut saya ya. Walaupun yang lainnya juga bagus, tapi menurut saya ini best partnya ya, bagian terbaiknya. Karena apa? Jadi rumah itu fungsinya kan tempat tinggal ya. Kalau kita walaupun jauh-jauh namanya pulang tuh ya pasti ke rumah hitungannya. Dan ini tempatnya nyaman gitu. Dan kalau untuk keluarga ngumpul ya ini paling enaknya di sini nih. Selain itu ada ruang tengah ya untuk ngumpul. Di sini paling enak sore-sore dapat udara dari luar begini ya. Ini kalau ada tempat duduknya bisa sambil ngopi, duduk-duduk selesehan juga enak gitu. Makanya disebutnya saya bilang bagian terbaik dari rumah ini karena tempat ngumpul, tempat ketemu sama keluarga, tempat berbincang ya. Jadi sangat enak lah untuk di sini ya. Dan ini pagar sudah disiapkan ya. Ini juga sebelumnya tidak terhitung. Ya kita bonus lah hitungannya. Jadi selain bonus banyak banget ya, selain bonus-bonus yang sudah tertulis ya di brosur atau di promo, ini yang tidak kita tulis ini juga bonus tambahannya. Kita di bawah bisa kita lihat juga ya, area tanah kosongnya ya, yang masih bisa kita tambahin untuk tanaman bunga-bunga, pohon-pohon kecil, atau mungkin ada yang ingin nambah ruangan masih bisa, ini terbuka ya. Dan lalu di belakang saya nih ya, ini ada area untuk ke atas ya. Nah, lihat toren ke atas.
Jadi selain ke toren, ini juga bisa langsung ke atas karena di sisi sebelah kanan dari rumah itu ada jalan kecil ya yang menghubungkan dari belakang rumah ke depan itu ada jalan kecil sisi kanannya. Ya kalau kita menghadap ke rumahnya ya sisi kanan ya. Kalau kita ngadap sesuai dengan arah rumah berarti sisi kirinya rumah. Ya, itu ada ke atas jadi kita bisa jalan ke sana ya, ke depan. Dan ini enaknya kembali ya pintunya pintu sliding ya, tidak memakan tempat ini, sangat mudah. Nah, ini bagian terbaik bagi saya ya, bagian terbaik dari rumah ini. Tempat ngumpul bersama orang-orang yang kita sayangi, tempat ngobrol, komunikasi ya. Apalagi ada rumput sintetisnya. Bonus rumput sintetis, bonus pagernya ya sangat menguntungkan untuk memiliki rumah di Kenawa Residen. Nyaman sekali duduknya juga, apalagi kalau misalnya udara sore ya, ngumpul ngopi, sangat enak. Mungkin begitu saja review kita di Kenawa Residen. Bagi teman-teman yang ingin memiliki rumah, ya dengan budget mungkin sekitar 900 juta ya, 900 juta, bonus-bonusnya bisa tanya-tanya langsung di nomor kita ya, mungkin di Hunian Syariah bisa dilihat, bonusnya banyak, ruang terbukanya untuk pengembangan berikutnya ya, kalau ada tambahan ruang juga ada, tamannya bagus, aksesnya sangat mudah ya, mobil yang tadi mobil panjang pun juga bisa. Dari jalan raya sekitar 100 meter ya, dari jalan raya masuk ke sini. Ya bagusnya itu nggak berisik ya, ini nggak kedengeran suara mobil kan, walaupun jalan rayanya dekat. Nah, kita dilapisi beberapa rumah jalan raya. Jadi sebenarnya mungkin jaraknya kalau lurus itu cuma 50 meteran. Oke, begitu aja. Bagi yang tertarik memiliki rumah di daerah Depok, Cilodong, Depok, dengan sekitaran harga sekitar 900-an, bisa langsung hubungi ke admin kami ya, mungkin di sini nomor teleponnya. Oke, demikian mudah-mudahan review kali ini bermanfaat setelah ya tentu saja setelah sekitar 2 bulan kita tidak membuat konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.